Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita untuk melihat seorang ustadz yang ngamuk-ngamuk karena ia melihat kerap kali gereja Kristiani ditutup, disegel, dan bahkan dibubarkan ibadahnya. Seperti apa cuplikan videonya teman-teman? Yuk simak video berikut ini. Masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi. Tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu Bang ke Abu Janda Bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 3 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sebenarnya kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Nggak pantas. Mau bilang. Nah teman-teman, itulah cuplikan video seorang ustadz, yaitu Ustadz Abu Janda, yang dimana ia mengamuk kepada seseorang yang mengatakan bahwa di Indonesia ini sangat menjunjung tinggi toleransi. Namun pada faktanya gereja seringkali dipersekusi, bahkan gereja seringkali disegel dan ditutup, bahkan gereja dibubarkan ibadahnya. Itulah sebabnya Ustadz Abu Janda ini membeberkan data bahwa minimal 2 dan 3 penolakan gereja setiap tahun. Itu yang viral ungkapnya. Teman-teman, kemudian ia juga mengungkapkan bahwa ratusan musola tidak ada IMB-nya. Bagaimana pendapat teman-teman kalau semacam ini? Mengapa hanya gedung ibadah orang Kristen yang seringkali dipersekusi dan bahkan seringkali susah untuk mendapatkan IMB-nya. Tetapi pada pengakuan Ustadz Abu Janda sesuai dengan data yang dia sampaikan, bahwa ada ratusan, ribuan, dan bahkan banyak sekali gedung-gedung ibadah saudara-saudara kita yang tidak memiliki IMB. Bagi saya, ini sebuah hal yang tidak adil di dalam negeri ini. Namun oleh sebab itu, mari kita mendengarkan penjelasan dari Louis Prasetyo terkait dengan ibadah orang Kristen. Nah, itu dia tadi Permadi mengamuk, guys. Mengamuk gara-gara mengatakan, ada satu orang bapak mengatakan bahwa
di Indonesia ini benar-benar sudah toleransi. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Pancasila sendiri ya jelas kita harusnya toleransi. Sebenarnya kalau negara itu pengennya ya di Indonesia ini jelas toleransi. Nggak ada dibilang di Indonesia ini tidak toleransi. Tentunya diinginkan supaya toleransi. Tetapi fakta di lapangan masih banyak-banyak orang yang melakukan tindak yang tidak toleransi kepada agama lain. Ya, seperti bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh Permadi dan juga ada ratusan gereja yang dilarang beribadah dan mereka alasannya tidak ada izin. Contohnya ibadah di rumah harus ada izin. Bagaimana ya? Jadi dalam Kristen ini saya jelaskan ya, ada ibadah itu banyak. Ibadah hari Minggu itu di gereja, biasanya ibadah di gereja. Dan kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu itu biasanya ibadah-ibadah di keluarga-keluarga atau bisa juga komsel-komsel. Contohnya, saya tidak beribadah di gereja tetapi mungkin di hari Rabu saya akan beribadah di salah satu jemaat saya. Kemudian ketika beribadah di jemaat tersebut, kemudian ada banyak orang datang dan mengusir gara-gara apa? Ini adalah rumah pribadi, ini bukan gereja, tidak boleh beribadah di sini. Ya bagaimana kan? Ya contohnya kalau dibalikin aja. Nah teman-teman kita, saudara kita muslim kan ada juga ibadah-ibadah yang di rumah-rumah kan. Biasanya ngumpul warga-warga muslim di situ kemudian ibadah di rumah-rumah. Apakah perlu izin itu? Untuk surat-surat izin kan nggak perlu. Kenapa nggak ibadah di masjid aja kan kayak gitu. Contoh juga ibadah di jalan-jalan seperti yang kita sering lihat. Apakah itu membutuhkan izin dan lain-lain? Kan nggak juga. Nah, jadi sebenarnya memang nggak adil gitu loh terasa itu. Kalau pendirian gereja harus dilakukan yang namanya perizinan yang seribet itu, tetapi tempat ibadah agama tertentu nggak perlu izin dan bahkan data dibukakan nggak ada izin semua. Nah, kita lihat ada hal yang menarik di sini, teman-teman. Menurut berita ini dikatakan setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ini yang kita sebenarnya juga harus tuntut ya. Kenapa sampai ada banyak banget? Ini yang terekspos 200 gereja dalam 10 tahun. Tapi saya meyakini lebih dari itu. Kalau kita lihat di sini saja ini salah satu ya Bupati Indragiri Hilir penghentian penggunaan rumah tinggal tempat tinggal sebagai tempat peribadatan. Ini 2019 penghentian penggunaan rumah tempat tinggal sebagai tempat peribadatan. Nah ini repot. Nah sekarang kalau saya tanya teman-teman biasanya sholat itu di rumah apa enggak? Pasti ada yang bilang sholat iya 5 waktu di rumah. Nah sama kayak orang Kristen. Tempat tinggal juga dipakai ibadah. Ibadah keluarga, ibadah misalnya kayak pemuda atau remaja di tempat tertentu. Ibadah ucapan syukur misalnya kayak karena lulus kuliah kemudian bersyukur di rumah tersebut. Nah apakah itu dilarang juga? Karena rumah tinggal dijadikan rumah ibadat. Kan nggak bisa juga kan. Jadi hal-hal semacam inilah yang sebenarnya aturan-aturan semacam itu sebenarnya ambigu dan yang menolong membuat aturan ini nih yang lucu. Bupati cuy, bupati guys. Dan yang disayangkan sekali kalau menurut saya ya, wah ini. Yang bikin saya heran juga ini ya, pemerintah pertahankan SKB 2 menteri soal pendirian rumah ibadah. Sudah tahu SKB 2 menteri ini bermasalah banget, tetap dipertahankan. Pemerintah mempertahankan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait syarat pendirian. Nah, sejumlah pihak meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan itu karena dinilai memicu diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadat. Ya memang faktanya begitu dan itu menjadi masalah karena hanya kaum minoritas Kristen yang sulit untuk bikin gereja. Seperti yang saya bilang, contohnya ya, harus minta izin tanda tangan 70 orang di sekitar contohnya. Nah sekarang kalau di situ hanya ada 5 kakak, ada 10 orang yang Kristen. Kemudian di desa itu ada ratusan bahkan ribuan orang. Dan kemudian minta izin semuanya beda agama. Selain itu yang Kristen kan cuman
10 orang, yang lain itu nggak Kristen, kemudian minta izin, apakah mereka izinkan? Ya nggak mungkin diizinkan, orang mereka kan melarang ibadah. Nah sekarang bagaimana caranya? Begitu orang yang tinggal di situ, dia pergi beribadah di kampung yang lain, pergi ibadah di tempat yang lain, kemudian di tempat yang lain diusir lagi. Tidak boleh beribadah di sini, kamu kan bukan dari kampung ini. Ah, kan kayak gitu lagi jadinya, susah kan? Terus nanti ibadah di tempat yang sudah berdiri. Di situ misalnya jemaatnya ada 100, kapasitas gedung juga cuma 100. Kemudian dari desa-desa lain ngumpul, misalnya jumlahnya 200, mereka mau di mana duduk untuk beribadah? Iya kan? Nah, ini loh sebenarnya logika ini yang harus jadi pertimbangan juga. Tapi ya sangat disayangkan bahwa tidak dipertimbangkan sama sekali hal-hal semacam ini. Jadi sampai kapanpun ini akan tetap terjadi. Sehingga perkataan Bapak itu tadi yang mengatakan bahwa di Indonesia ini orang-orangnya sudah menjunjung tinggi toleransi. Saya rasa masih banyak ketidaktoleransian yang ada di Indonesia ini. Karena banyak gereja-gereja yang ditutup kan gitu. Tadi juga dibilang menentang Israel karena Israel mereka menjajah Palestina, mereka diskriminasi pada Palestina, mereka tidak suka Palestina dan kita nggak boleh mendukung itu. Lah kita di Indonesia sendiri ternyata kita menindas kepada kaum minoritas kan kayak gitu cuy. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari saudara kita Louis Prasetyo, sungguh sangat jelas ya bahwa pada hari Minggu ibadah Kristen itu dilakukan di dalam gereja. Nah, bagaimana dengan hari-hari lainnya? Nah, kalau hari Senin sampai hari Sabtu, orang Kristen beribadah di rumah. Pertanyaan saya, apakah ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu di rumah-rumah, apakah harus ada izin? Sedangkan saudara-saudara kita, umat agama lain, bahkan ada mereka beribadah di rumah-rumah. Namun orang Kristen tidak ngamuk-ngamuk. Orang Kristen biasa-biasa saja. Saya pikir ini sesuatu hal yang harus dilihat oleh pemerintah. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.